Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, alasan pembenar sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembenar adalah keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah dan tidak dapat dipidana. Mencakup pembelaan terpaksa, keadaan darurat, pelaksanaan undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan. Alasan pembenar adalah alasan yang bersifat objektif di mana keadaan atau kondisi yang secara faktual menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang sah, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya tidak dapat dipidana atau dihukum. Intinya adalah bahwa alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan perbuatan itu sendiri dianggap sah. Alasan pembenar dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum di dalam pasal 31 sampai dengan pasal 34 KUHP baru. Alasan pembenar sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 31 berisi tentang perbuatan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perbuatan ini tidak dipidana. Misalnya, petugas yang menjalankan atau melaksanakan putusan pengadilan seperti perintah untuk melakukan pengosongan sebuah rumah atau menyita sebuah rumah. Kemudian alasan pembenar dalam pasal 32 terkait dengan pelaksanaan perintah jabatan, di mana perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah jabatan dari penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Dalam ketentuan ini harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan. Misalnya, penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan lain-lain. Kemudian alasan pembenar sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 33 yaitu terkait dengan melakukan perbuatan dalam keadaan darurat, tidak dipidana. Artinya bahwa tindakan tersebut benar-benar terpaksa dilakukan. Dalam penjelasan pasal 32 yang dimaksud dengan keadaan darurat, misalnya ketika kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara dua orang yang menyebabkan salah satu meninggal. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan resiko tinggi. Apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan resiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan resiko ibu meninggal? Atau pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar. Kemudian alasan pembenar sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 34 yaitu terkait dengan melakukan perbuatan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Dalam penjelasan pasal 34 tersebut dikatakan bahwa ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 keadaan. Yaitu, pertama harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Kedua, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan. Ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda. Dan yang keempat, keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Sahabat penyuluh, demikian sedikit yang saya sampaikan terkait dengan alasan pembenar sebagaimana yang diatur di dalam KUHP baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.